Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, dan tentu saja kita harus terus bersyukur kepada Allah dengan senantiasa terikat dengan aturan-aturan agamanya. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Teman-teman sekalian, para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan pengkajian kita dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh 3 orang ulama Syafi'iyah kontemporer, Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, Syekh Dr. Mustafa Said Al-Khin, dan juga Syekh Ali Asyarbaiji. Dan kita sudah menyelesaikan setengah dari pembahasan bab Al-Masu al-Khuffain. Kita sudah jelaskan hukumnya. Hukumnya itu adalah rukhsah yang boleh untuk diambil. Kemudian dalilnya kita sudah jelaskan juga, ini dalil. Kemudian syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, dipakai khufnya itu ketika dalam keadaan suci, ketika sudah melakukan wudhu secara sempurna, Kemudian syarat yang kedua adalah khufnya itu menutup semua tempat yang fardu untuk dibasuh, dari kaki, kaki, telapak kaki, mata kaki, karena bukan sepatu namanya kalau bukan menutupi tempat fardu wudu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah khufnya itu bisa mencegah masuknya air, tembusnya air, merembesnya air ke kedua kaki, kecuali dari lubang-lubang jahitan, Ini kalau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ini dikatakan an yakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil kharz, jadi mencegah merembesnya atau tembusnya air selain dari lubang jahitan. Maknanya adalah la yasilul ma'u, air itu tidak sampai, illa rijl, tidak sampai ke kaki, illa subba alaihi, jika air itu dituangkan ke khuf itu atau ke kaki itu, illa min tariqi manafidil khiyatati, kecuali dari sela-sela lubang jahitan, Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah sepatu itu kuat, kuat dan memungkinkan untuk dibawa berjalan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar. Meskipun di sini ada catatan, jadi saya masuk ke kitab At-Taqrirat As-Sadidah, jadi safarnya itu adalah safar yang mubah, bukan safar dalam keadaan maksiat. Safar yang mubah itu mungkin untuk berdagang, kemudian untuk berjualan, untuk menuntut ilmu, baik ilmu syar'i, ilmu syar'i, kemudian ilmu duniawi, safar, Kalau seperti itu maka boleh 3 hari 3 malam, Dan kemudian jaraknya dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan wa syartus safari an yakuna mubahan. Syarat safar itulah safar yang mubah tadi saya sampaikan, untuk berdagang, berjualan,
dan seterusnya. Tawilan, yang panjangnya atau yang jaraknya itu adalah 82 km atau lebih. Nah, ya, jadi jarak safar yang mubah itu dalam kitab Taqrirat Sadidat dikatakan 82 km atau lebih. Nah, ya. Kemudian syarat yang kelima adalah suci ya. Jadi dua sepatu itu suci. Nah, ya. Maka kalau tidak suci terbuat dari barang najis misalnya atau dari ya yang tidak suci, maka itu tidak bisa dipakai ya, sepatunya tidak bisa dipakai untuk dimas atau diusap. Nah, ya. Nah, dari syarat-syarat ini tambah satu syarat lagi ya dalam kitab At-Taqrirat itu, syarat yang keenam itu adalah an la yahsula lillabisihima hadatsun akbaru. Ya, tidak terjadi atau tidak muncul pada si pemakai dua khuf ini, jadi kedua kakinya, tidak muncul dalam dirinya apa? Hadatsun akbar ya. Hadas besar ya, li'annal masha 'alal khuffaini badalun an ghaslir rijlaini fil wudu'i la fil husli. Karena mengusap kedua sepatu itu adalah pengganti dari mencuci kaki dalam wudhu. Nah, ya, mencuci kaki dalam wudhu, bukan dalam mandi ya, bukan dalam mandi ya, mandi besar, mandi janabah. Nah, ya. Nah, kemudian ada faedah juga dalam kitab Taqrirat ya, bahwa wayattadihu minasyuruti, dan jelaslah dari syarat-syarat ini ya, ada 5 syarat dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu dan satu syarat tambahan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat. Jelaslah dari syarat ini bahwasanya annahu la yasihul mashu 'alal jawaribi ya, 'alal jawarabi ya. 'Alal jawaribi ya. Jadi tidaklah sah ya mengusap 'alal jawaribi ya, jamak dari jawrab ya. Tidak sah mengusap kaus kaki al-ma'rufati al-an ya, tidak sah mengusap kaus kaki yang dikenal pada saat ini. Nah, ya, jadi kita kalau memakai sepatu dalam keseharian kita tentu kita memakai kaus kaki gitu ya. Nah, kaus kaki ini tidak sah diusap ya, jadi tidak boleh untuk diusap, nggak sah untuk diusap. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak sama dengan sepatu ya. Kalau sepatu harus kuat, harus menahan rembesan air atau tembusan air dan seterusnya ya. Li'annaha, nah ini disebutkan ya dalam kitab At-Taqrirat, li'annaha ghairu mani'atin linufudil ma'i wa ghairu qawiyatin. Karena kaus kaki itu tidaklah mencegah tembusnya air ke kaki dan juga tidak kuat ya. Wa huwal mu'tamadu 'inda jumhuril madzahibil arba'ati, dan inilah yang mu'tamad ya, yang menjadi pegangan di jumhur, di mayoritas ya, mayoritas 4 madhab fikih ya, inda jumhuril madzahibil arba'ah. Jadi nggak sah ya jawrab atau jawarib itu untuk diusap. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita sudah jelaskan juga ya waktu mengusap sepatu ya, yakni bagi orang yang mukim itu sehari semalam, dan bagi orang yang bersafar itu 3 hari 3 malam ya. Ini hadisnya ya. Ataitu Aisyah radhiyallahu anha, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya, as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Ini dari Syuraih ya, Syuraih bin Hani ya. Dia bertanya kepada Aisyah tentang mengusap kedua sepatu. Faqalat, maka Aisyah berkata kepada si Syarih bin Hani tadi, "I'ti Aliyan ya, datangilah si Ali ya. Pergilah kamu kepada si Ali, fa innahu a'lamu bihadza minni." Karena Ali lebih paham, lebih mengetahui, lebih ya, faqih ya terhadap hal ini ya, mas'u al khuffain ini daripada saya. Karena yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali itu bersafar bersama Rasul. Fasa'altuhu, maka Syarih mengatakan, Syarih bilang, saya menanya kepada Ali, faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Maka Nabi menetapkan bahwa
mashu al khuffain itu atau mengusap kedua sepatu itu 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar dengan ketentuan safar yang mubah tadi ya, dan juga 82 km atau lebih. Wa yauman wa lailatan lil mukim, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Nah, ya. Kemudian kita juga sudah jelaskan barang siapa yang memulai memasah atau mengusap atau menyapu ketika tidak dalam keadaan safar alias mukim, kemudian dia bersafar, dia mengusapnya sehari semalam. Dan barang siapa yang memulai memasah itu dalam keadaan safar, kemudian dia iqomah, dia mukim, maka atama masha mukimin, maka dia menyempurnakan masah seperti seorang yang mukim. Li'annal asla al-iqomatu, ya, karena hukum asalnya adalah al-iqomah, hukum asalnya adalah bermukim. Wal mas rukhsah, sedangkan al masah ini mengusap sepatu ini adalah rukhsah. Fayukhadhu fihi bil ahwat, maka ini diambil karena kehati-hatian. Jadi bukan 3 hari 3 malam. Pada dalam hadis kalau bersafar itu kan 3 hari 3 malam, tapi karena dia ini bermukim, ya kan? Dia bermukim, ya. Meskipun dia bersafar tapi dia bermukim, ya. Kalau kasus yang pertama dia mukim kemudian safar, atau kasus yang kedua dia safar kemudian dia mukim, maka diambil kehati-hatian, ini sehari satu malam. Nah, kemudian kita sudah jelaskan juga kapan dimulainya waktu itu. Maka waktu itu dimulainya adalah dari hadas, ya. Wa tubda'u muddatul mashi minal hadasi ba'da lubsil khuffain. Dimulainya waktu memasah itu atau mengusap atau menyapu itu adalah ketika berhadas, ya, setelah memakai kedua sepatu. Ingat syarat yang pertama tadi apa? Syarat yang pertama adalah ba'da wudu'in kamilin. Artinya dia sudah berwudu dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Kemudian ini muncullah hadas. Nah, dari hadas inilah kemudian dia mulai untuk mengusap sepatu, ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh di sini, fa idza tawaddoa, kalau dia itu udah berwudu subah pada waktu subuh, kemudian wala bisa khufaihi, kemudian dia memakai kedua sepatunya, summa ahdatsa 'inda tulu'i syamsi. Nah, kemudian ternyata dia itu berhadas ketika terbit matahari. Nah, ya, mungkin sekitar jam-jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat, itu katakanlah seperti itu, ambil misalnya saja, ya. Maka fa innal muddata, ya, maka sesungguhnya waktu untuk mengusap khuf itu tuhsabu min tulu'i syams, dihitung dari terbitnya matahari, ya. Berarti yauman walailatan, 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Berarti terbit matahari hari berikutnya habis muddahnya atau berakhir waktu masahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, kaifiyatul mashi alaihima, cara mengusap kedua sepatu. Nah, ya. Ini silakan dibaca, ini halaman 67, ya. Teman-teman sekarang sudah bisa melihat kitabnya. Ini saya buka di sini. Yang punya kitab fisiknya silakan juga dibuka, ya, ini. Kaifiyatul mashi alaihima, cara mengusap kedua sepatu. Al-fardu, nah yang wajibnya, bagian yang wajib untuk diusap adalah mashu syai'in walau qalla min a'lal khuffi. Nah, ya, mengusap bagian meskipun sedikit, walau qalla min a'lal khuffi, ya, di bagian atas sepatu. Nah, ya. Fala yakfi al-mashu ala asfalihima, maka tidak sah, tidak mencukupi, tidak boleh mengusap bagian bawahnya. Meskipun kita tahu yang kotor itu bagian bawah, menginjak tanah, menginjak debu, menginjak rumput, menginjak macam-macam, ya. Nah, ya. Tapi yang fardu, yang wajib untuk dibasuh, kalau kita mau ngambil mau ngambil mashu alal khuffain ini, maka yang dibasuh, yang diusap atau yang disapu adalah min a'lal khuffi, ya. Jadi bagian atas sepatu. Maka tidak sah atau tidak mencukupi mengusap atau menyapu bagian bawah sepatu. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan mashu a'lahu wa asfalihi khututon. Disunahkan untuk mengusap bagian atasnya dan bagian bawahnya khututon, ya, seperti membuat garis-garis atau horizontal, mendatar gitu, ya. Nah, ini sunnah hukumnya, ya. Kalau tadi yang wajibnya adalah
mengusap bagian walau qalla, meskipun sedikit bagian tersebut, min a'lal khuf, bagian atas sepatu. Nah, yang disunahkan ternyata adalah mengusap bagian atas dan bagian bawah khututon, ya, secara horizontal atau secara mendatar. Nah, caranya gimana? Nah, begini ya. Bi an yad'a asabi'a yadihil yumna mufarraqatan ala muqaddami rijlihi minal a'la, ya. Dia meletakkan jari-jari tangan kanannya direnggangkan, ya, direnggangkan pada bagian kaki atas depan. Nah, ya, ala muqaddami rijlihi minal a'la. Jadi tangan kanannya itu, ya, diletakkan, direnggangkan, jari-jarinya maksud saya, ya, jari-jarinya diletakkan, direnggangkan di bagian kaki bagian atasnya, ya. Muqaddami rijlihi, kaki bagian depan di bagian atas. Nah, ya, begitu terjemahnya, ya. Jadi kaki bagian depan yang di atas. Wa asabi' yadihi al-yusra, dan jari-jari tangan bagian kiri ala muakhkharati qadamihi minal asfal, ya. Dan dia merenggangkan jari-jari bagian tangan kiri di kaki bagian belakang di bawah. Ya, jadi bisa tergambar, ya. Jadi jari tangan kanan itu di depan kaki bagian atas, sementara jari bagian kiri itu di akhir kaki bagian bawah. Ya. Tsumma yadhhaba bil yumna ilal khalf wa bil yusra ilal amam. Kemudian digerakkanlah bagian tangan kanan itu ke belakang, karena tadi tangan kanan kan di depan, ya. Tangan kanan di depan kaki kanan bagian atas. Nah, kemudian yang tangan kiri digerakkan ke bagian depan, karena kaki itu tadi diletakkan di bagian belakang bawah. Ya, kaki bagian bawah. Sudah tergambar, ya? Silakan dicoba sendiri, ya, dicoba masing-masing, ya. Jadi jari-jari tangan kanan tadi diletakkan di depan kaki bagian atas, sementara jari-jari bagian kiri diletakkan di belakang kaki bagian bawah. Ya, kaki bagian bawah. Nah, kemudian digerakkanlah jari tangan kanan itu ke belakang, karena tadi kan mulainya di depan tuh. Jadi tangan kanan kan mulainya di depan, digerakkanlah ke belakang, kemudian jari bagian kiri yang tadi mulainya di belakang bagian bawah digerakkan ke depan. Ya. Nah, semoga tergambar, ya. Ini memang harus dicoba, ya. Silakan teman-teman nyoba sendiri, ya. Nyoba sendiri di tempatnya masing-masing, ya. Kaifiyah al-mas alal khuffain. Ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Mu'tamad ada tambahan sedikit, ya. Jadi wadzalika bi an yakmisa yadaihi fil ma', ya. Jadi sebelumnya wa yustahabbu mashu a'la, disunahkan mengusap bagian atas sepatu, wa asfaliha, dan juga bagian bawahnya khututan, sama, ya, secara horizontal atau mendatar. Wadzalika bi an yakmisa yadaihi fil ma', dan itu ketika dia mencelupkan atau merendamkan tangan ke dalam air. Tsumma yad'u yadahil yumna mufarraqatal asabi' ala atrafi asabi'il qadamain. Nah, ini sama, ya. Jadi begitu, ya. Karena masah ini, ya, begitu tata caranya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga tergambar gitu, ya. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Al-Mu'tamad wala yujzi'ul iktisaru ala mashi asfalil khuffi qat'an, dan tidak mencukupi membatasi menyapu atau mengusap sepatu bagian bawah, ya, qat'an, secara pasti. Jadi tidak boleh, ya, tidak mencukupi, ya, kalau yang diusap itu bagian bawah, meskipun kita tahu mungkin yang paling mungkin kena kotoran adalah bagian bawah. Tapi kalau kita membatasi hanya bagian bawah saja yang diusap atau yang disapu, maka wala yujzi'u di sini, ya, tidak mencukupi. Li'annahu lam yarid, karena tidak ada datang naus, ya, tidak ada datang dalil, ya. Wa rukhsah yajibu fiha al-ittiba'u, dan rukhsah ini wajib untuk ittiba, ya, ittiba kepada apa yang ada di dalam naus atau ada di dalam teks. Ya.
Nah, di sini ada catatan kaki ya. Kalau teman-teman lihat ini ada tanda nomor 1. Nah, kita lihat catatan kakinya. Nah, ini ya. Warawa Abu Daud ya, dan meriwayatkan Abu Daud nomor 162 bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qol. Ya, jadi Imam Abu Daud itu meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakan wajahnya. Ali berkata begini, laukanat dinu birra'yi ya, laukanat dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mash min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi ya. Kalaulah agama itu dengan akal ya. Jadi Ali bilang laukanat dinu birra'i, kalaulah agama itu hanya semata-mata mengandalkan akal, lakana asfalul khuffi, maka bagian bawah sepatu itu aula, lebih utama ya, lebih cocok, lebih pas, lebih pantas bil mashi, untuk disapu atau diusap, min a'la, dari bagian atasnya ya. Wa qad ra'aitu, maka sungguh saya sudah melihat, sudah menyaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yamsah ya. Rasul itu apa? Mengusap ala zahiri khufaihi. Ya, mengusap bagian sepatu yang tampak alias bagian atasnya. Begitu ya. Tapi dari hadis ini juga kita paham bahwa tidak berarti agama itu menolak akal ya, atau menolak akal, tidak juga ya. Bahkan para mujtahid juga menggali hukum ya kan, mengistimbat hukum ya kan, tentu berdasarkan apa yang dipahami oleh akalnya kan begitu, dengan syarat-syaratnya yang banyak itu ya, dengan syarat-syaratnya yang ketat ya. Tapi maksudnya di sini adalah ya bahwa harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Naus. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir dari bab al-mashu 'alal khuffain ya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni mubtilatul mashi, hal-hal yang membatalkan al-masah, hal-hal yang membatalkan mengusap sepatu. Wa yubtilul masha salah satu umurin, dan 3 perkara yang membatalkan masah ya, membatalkan mengusap sepatu. Yang pertama adalah khal'ul khuffaini au khal'u ahadihima, melepas kedua sepatu atau melepas salah satunya ya. Jadi kalau kita memasang kedua sepatu kemudian kita lepas, nah itu sudah batal ya. Atau salah satunya kita lepas, nah itu sudah batal. Awin khila'uhuma au ahadihima, atau terlepas keduanya, nggak sengaja terlepas katakanlah seperti itu, atau terlepas salah satunya, maka itu membatalkan masah, membatalkan mengusap sepatu. Kemudian yang kedua, perkara kedua yang membatalkan masah adalah inqida'u muddatil mashi ya. Habisnya waktu masah atau berakhirnya waktu masah ya. Inqida'u muddatil mashi ya, berakhirnya waktu masah. Fa idza inqadat al-muddatu, maka apabila waktu itu berakhir ya, tadi udah kita jelaskan dan pekan lalu juga sudah, kalau mukim itu yaumun walailatun, sehari 1 malam, sedangkan bersafar itu 3 hari ya, 3 malam. Nah, ini kalau sudah habis waktunya itu wakana mutawaddian naza'ahuma wa ghasala rijlaihi tsumma a'adahuma, maka kalau habis waktunya dan dia dalam keadaan berwudu ya, wakana mutawaddian ya, dia dalam keadaan wudu, naza'ahuma, dia melepas kedua sepatunya, wa ghasala rijlaihi, dan dia kemudian mencuci kedua kakinya, tsumma a'adahuma, kemudian dia memasukkan kembali sepatunya ke kedua kakinya. Wa in kana ghairu mutawaddiin, dan jika dia itu tidak dalam keadaan berwudu atau tidak suci, tawaddoa, maka dia harus berwudu, summa labisahuma insya'a, kemudian dia memakai kembali kedua sepatunya jika dia mau
jika dia berkehendak. Nah, kemudian pembatal masah alal khuffain yang ketiga adalah hudutsu ma yujibul ghusla. Terjadinya hadas yang mewajibkan mandi. Nah, ya. Fa idza lazimahu ghuslun khala'ahuma wa ghasala rijlaihi. Kalau dia itu terdapat hal yang membatalkan wudu, ya, membatalkan masah, ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi, ya, maaf ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi, fa idza lazimahu ghuslun, maka kalau mandi itu wajib bagi dia, khala'ahuma, dia melepas kedua sepatunya, wa ghasala rijlaihi, dan kemudian dia mencuci kedua kakinya. Li'annal masha 'alaihima, karena mengusap kedua sepatu itu adalah badalu ghasli rijlaini fil wudu'i, adalah sebagai pengganti mencuci kedua kaki, la fil ghusli, bukan dalam mandi janabah atau bukan dalam mandi besar. Nah, dalilnya apa? Nah, dalilnya ini, ya. Rawa at-Tirmidzi, meriwayatkan Imam At-Tirmidzi hadis nomor 96, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i juz 1 nomor 83 gitu ya. Walafzu lahu, dan lafaznya adalah lafaz Imam An-Nasa'i, an Sofwan bin Asal, ya, dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina an namsah ala khifafina wala nanzi'aha thalathata ayamin, atau wala nanza'aha, itu ya, mungkin salah ketik gitu ya, naza'a yanza'u wala nanza'u, ya, tapi kan ada an di depannya ini, maka menjadi mansub, ya, wala nanza'aha thalathata ayamin, dan ya, kita baca dulu, ya, min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabatin. Nah, ya. Jadi dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kami, jika kami dalam keadaan bersafar, untuk kami mengusap sepatu-sepatu kami, dan kami tidak melepas atau tidak melepaskan sepatu-sepatu selama 3 hari. Ingat ya, ini kalau bersafar, ya, pas bersafar, ya. Min ghaitin, baik ketika kami itu buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, ya, dan juga tidur. Ini semua kan membatalkan wudu, ya, kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Illa min janabatin. Nah, ini ada istisnanya, ada pengecualiannya, kecuali dalam keadaan janabah. Nah, ya, wahia mujibatul ghusli kama sayati, dan ini adalah hal-hal yang mewajibkan mandi, sebagaimana nanti akan kita pelajari, akan datang penjelasan terkait dengan hal-hal tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Habis, ya, pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi, ya. Tinggal 6 menit lagi, ya. Nanti silahkan teman-teman yang 9 ini masuk lagi, ya kan, untuk kita melanjutkan kembali. Nanti minta tolong, ya, Akhi Herman, ya. Linknya tetap sama, ya, dengan yang ini, ya. Baik. Lanjut lagi, ya. Sedikit faedah, ya, dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah, ya. 139 sudah, 140 sudah. Nah, sekarang masailu fil mashi 'alal khuffain. Ada beberapa masalah yang terkait dengan khuf ini, ya, dengan khuf ini. Jadi kalau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah di sini dikatakan la yusannu isti'abul mashi, ai mashu kullil khuf. Tidak disunahkan untuk mengusap semua sepatu. Nah, jadi semua sepatu itu tidak disunahkan untuk diusap. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima. Ini ada permasalahan nih, atau ada problem lah, ya, atau ada pembahasan lah lebih tepatnya. Jika seseorang itu melepas kedua sepatunya setelah dia memakainya. Nah, ya. Yang pertama adalah ingkana ghairu mutatahhirin. Kalau dia itu tidak dalam keadaan suci, ya. Misalnya dia sudah melepas kedua sepatunya dan dia tidak dalam keadaan suci.
Fayajibu alaihi alwudu'u lissolati. Maka wajib bagi dia untuk berwudu ketika sholat. Nah, itu yang A ya. Kemudian yang B, wa ingkana mutatahhiron. Kalau dia itu dalam keadaan suci, ya. Jadi dia masih dalam keadaan suci. Fananzur, maka kita perhatikan. Kita perhatikan nih. Idza kana bituhril lubsi ay lam yantaqid wudu'uhu ba'da an labisa khuffaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tabda. Jika dia itu ya bituhril lubsi ya, memakainya dalam keadaan suci, ay lam yantaqid wudu'uhu ba'da an labisa khuffaihi, alias wudunya itu tidak batal ya setelah dia memakai dua sepatu. Nah, ya jadi kita udah pahami bersama bahwa syarat yang pertama memakai khuf ini adalah dia dalam keadaan suci atau dia sudah melakukan wudu kamil, ya, ba'da wudu in kamilin, setelah wudu yang sempurna. Nah, ya begitu ya. Jadi di sini dikatakan lam yanpaqid wudunya itu belum batal atau tidak batal setelah dia memakai kedua sepatunya. Fala syai'a alaihi, maka tidak masalah, tidak ada apa-apa, tidak masalah, ya, tidak mengapa. Li'annahu mutawaddiun, karena dia itu dalam keadaan wudu ya. Wal muddatu lam tabda, dan waktu belum dimulai karena dia belum berhadas, dia masih dalam keadaan suci. Kemudian wa amma in kana bituhril mashi ya. Adapun kalau dia itu suci dengan mengusap khuf, ai intaqada wudu'uhu ba'da labsihima, alias wudunya itu batal setelah dia memakai kedua sepatu. Fatawat doa, maka dia harus berwudu. Wa masaha alaihima, dan dia mengusap kedua sepatunya. Wa khala'a khuffaihi, dan dia harus melepas kedua sepatunya. Fayajibu alaihi al-an ghuslu rijlaini, maka haruslah atau wajiblah bagi dia untuk mencuci kedua kakinya. Jadi tidak boleh dia mengusap sepatunya, tidak boleh ya. Jadi dia kalau wudunya itu batal ya setelah dia memakai khuf itu ya, maka dia harus berwudu dan kemudian mengusap kedua sepatunya, kemudian melepas kedua sepatunya, dan wajib baginya untuk mencuci kakinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya mas'alatul jurmuk. Nah, mas'alatul jurmuk ini dalam kitab At-Takrirat ya. Nah, jurmuk ini adalah huwa an yalbisa khuffaini ahaduhuma fawqal akhar, yakni dia memakai atau memasang kedua sepatunya di atas sepatu yang lain, alias sepatunya itu merangkap. Nah, ya, jadi dia pakai sepatu dua rangkap, kaki kanan dua rangkap, kaki kiri juga dua rangkap ya. Wa fi sihhatil mashi alaihi ahwal, maka kesahan mengusap sepatu ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ingkana du'aifaini ya, kalau dua sepatunya itu lemah ya, dua sepatunya itu lemah alias tidak kuat, lam yasihhal mashu ala kulli minhuma, maka tidak sah mengusap ya sepatu ya, tidak sah mengusap kedua sepatu itu. Karena apa? Karena dia dhaif, karena dia itu kuat. Sementara syarat mashu alal khuffain diantaranya adalah sepatunya itu adalah harus kuat ya, an yakuna qawiyaini ya, harus kuat, bihaitsu la yatakharraqa, tidak sobek dengan perjalanan mukim, fi umuri ma'isyatihi wa masyil musafir fi hajatihi, dalam perjalanan mukim atau perjalanan orang yang musafir. Jadi harus kuat. Jadi kalau dua-dua sepatunya itu lemah, maka itu tidak sah mengusap sepatu. Tinggal 1 menit lagi ya. Kemudian yang nomor 2, ingkanal a'la qawiyan dunal asfal. Kalau sepatu yang di bagian luar atau sepatu yang bagian atas itu kuat, sementara yang bawah tidak, maka sohal mashu alal khufil a'la. Maka yang sah itu adalah mengusap sepatu bagian luar atau sepatu bagian atas, li'annahu al-mu'tabaru, karena itulah yang dianggap, wa matah tahu hukmuhu, dan yang di bawah sesuai dengan hukum yang di atas. Kalbitonah itu seperti pakaian bagian dalam saja ya. Kemudian yang ketiga, ingkana qawiyaini, kalau dua-duanya itu kuat, au kanal asfalu qawiyan dunal a'la, atau yang bagian dalam atau bagian bawah itu kuat ya, yang bukan bagian atas. Fa'in masaha, kalau maka jika dia mengusap bagian bawah, maka itu sahha ya, sah.
Wakadha, dan demikian juga jika dia mengusap bagian atas, maka masuk air ke bagian bawah. Wa qasdal asfal fakot, dan dia memaksudkan bagian bawah saja. Au dia memaksudkan keduanya secara bersamaan. Bikhilafi ma law qasdal a'la au atlaqo fala yakfi. Ya, berbeda hukumnya alias tidak sah kalau dia bermaksud untuk bagian atas saja atau bagian luar saja, atau dia memutlakkannya. Ya. Nah, itu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Habis ya. Kita masuk lagi. Mas, ini masih jadi hostnya. Baca lah tadi. Chat dari dia ngechat panjang tadi. Herman. Ustaz, kalau ada yang admit antum yang bisa, soalnya sudah di hostnya antum gitu. Mas Rifa hostnya. Nama Mas Rifa hostnya. Jadi yang ini Mas Rifa. Assalamualaikum. Tadi jelas aja nggak, Hi? Jelas ya? Oh ya. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bab al-mashu alal khuffain sudah selesai alias sudah habis. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang al-jabairu wal asoibu ya. Al-jabair wal asoib ya. 3 orang ya pesertanya, nggak apa-apa. Ini juga saya rekam di YouTube, nanti bisa teman-teman lihat ya. Nah, al-jabairu jam'u jabiratin. Nah, ya, jadi al-jabair itu adalah jam'u jabiratin. Ya. Al-jabairu jam'u jabiratin wa hiya ribatun yud'u 'alal 'udwil maksuri liyajburo. Nah, ya. Jadi al-jabair itu adalah jam'u jabiratin. Apa itu jabiroh? Nah, jabiroh itu adalah pembalut tulang yang patah atau retak. Nah, ya. Jadi tulang kita itu patah, katakanlah seperti itu. Retak gitu ya. Mungkin kecelakaan atau karena jatuh, kan begitu kan ya. Maka tulang yang patah atau yang retak tersebut diikat. Nah, ya. Nah, itulah namanya jabair atau jabiroh ya. Wahya ribatun, pembalut atau tali gitu ya. Yud'u 'alal 'udwil maksuri, yang diletakkan atau yang diposisikan pada anggota tubuh yang retak atau anggota tubuh yang patah atau yang rusak, liyajburo, untuk membetulkannya atau untuk memulihkannya. Nah, ya, sehingga jadi pulih kembali tulangnya itu, katakanlah seperti itu ya. Mungkin retak atau patah atau bengkok. Nah, itu diluruskan kembali dengan jabiroh tersebut. Wal asoibu, ya, asoib itu apa? Jam'u isobatin. Nah, ya. Wal asoibu jam'u isobatin wahia ribatun, dan itu adalah ribat yud'u 'alal jurhi liyahfazahu minal ausakhi hatta yabro'a ya. Nah, asoib itu adalah jam'u isobatin ya, jamak dari isobah ya. Kalau tadi al-jabair itu jamak dari jabiroh. Nah, kalau asoib itu adalah jamak dari isobah. Wahia ribatun yud'u 'alal jurhi liyahfazahu minal ausakhi hatta yabro'a. Dia adalah pengikat atau pembalut atau tali yang diposisikan atau yang diletakkan pada luka ya, agar menjaga luka tersebut dari kuman atau dari kotoran atau noda-noda, hatta ya baro'a, sampai dia itu sembuh, sampai dia itu sehat kembali. Nah, ya. Walamma kanal islamu dinal yusri, dan adalah Islam itu adalah agama yang mudah gitu ya. Ro'a hadihin nawahi, yang memperhatikan aspek-aspek ini. Wa syara'a laha al-ahkam allati tadmanu taufiqa baina ada'il ibadati wal muhafazati ala salamatil insani ya. Dan Islam itu adalah agama yang mudah gitu ya. Dan Islam memperhatikan aspek-aspek ini, dan Islam mensyariatkan ya pada aspek-aspek ini berbagai macam hukum ya, berbagai macam hukum-hukum yang menjamin ya, yang menjamin serta yang memastikan
penyelarasan ya, atau penyesuaian atau kompromi ya antara menunaikan ibadah dan menjaga selamatnya jiwa manusia. Nah, ya. Jadi itu ya. Ini muqaddimah dari Al-Jabairu wal Asaib. Nah, berkaitan dengan Islam adalah agama yang mudah. Ini saya mengutip ya dari kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Beliau meriwayatkan ya hadis yang berkaitan dengan ini ya. Di halaman 69 ini dijelaskan Warawa al-imamu Ahmadu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Imam Ahmad bin Hambal itu meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah secara marfu' ya. Inna dinallahi yusrun salasan. Ya, jadi secara marfu' Nabi mengatakan inna dinallahi yusrun salasan. Ya, sesungguhnya agama Allah ini mudah. Nabi mengatakan itu sebanyak tiga kali. Nah, ya, jadi 3 kali Nabi katakan agama Islam itu mudah, agama Islam itu mudah, agama Islam itu mudah. Apalagi kalau kita baca surat Al-Baqarah misalnya halaman ayat 185, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian itu kesulitan. Firman Allah yang lain misalnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Dan Allah tidak menetapkan atau tidak menjadikan atas kalian itu pada agama itu haraj ya, keberatan atau kesulitan. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i disebutkan jabirah itu adalah al-khasyabah. Nah, khasyabah itu bisa papan, kayu atau balok gitu ya, allati tusawwa yang diluruskan atau yang diratakan, fatudau ala maudi'il kasri yang kemudian diletakkan pada bagian yang patah atau bagian yang retak atau bagian yang rusak ya, tulang biasanya berarti ini ya, wa tashuddu alaihi hatta yanjabira ala istiwaiha ya, kemudian menguatkan atau mengikat atas bagian yang patah tadi ya kan, jabiroh itu tadi atau papan itu tadi atau pembalut itu tadi sampai sembuh yang bagian yang rusak tersebut, sampai lurus kembali. Nah, ya, wa yumkinu an takuna al jabiratu min qasabin au jibsin au nahwihi. Nah, ini bagus nih ya. Dan mungkin saja jabiroh itu terbuat dari rotan ya. Kalau tadi kan dari kayu, papan kayu. Ini bisa dari rotan, bisa juga au gypsin atau gips. Ya, gips ini bahasa Inggris sudah berarti ya, gips atau plaster atau ya semacam itulah ya, ini orang-orang kedokteran yang lebih paham. Au nahwihi. Kemudian wa mithluha fil hukmi al-isobatu, dan juga semisal dengan hukum jabiroh ini adalah al-isobah ya, wahyar ribatul ladzi yud'u 'alal jurhi. Sama dengan kitab Al-Fiqh Manhaji adalah pengikat atau pembalut atau ikatan yang diletakkan pada bagian yang luka untuk menjaganya dari kuman ya sampai sembuh. Wa tusamma al-lasuq, dan isobah ini juga dinamakan dengan al-lasuq. Al-lasuq itu apa? Al-lasuq itu adalah plester yang diberi obat. Ya. Wa kadzalika al-hukmu fil jurhi, dan demikian juga hukum luka alladzi laisa alaihi isobatun, dan juga demikian juga hukum bagi bagian tubuh yang luka yang tidak ada padanya isobah ya, tidak ada padanya pembalut, tidak ada padanya ya plester itu tadi yang dikasih obat, gips dan seterusnya. Walakin yatadarraru min isolil ma'i ilaihi, akan tetapi kalau air itu sampai ke anggota tubuh yang luka, yang tidak diberi isobah, tidak diberi pengikat, tidak diberi pembalut tadi, maka akan menyebabkan doror, akan menyebabkan bahaya bagi orang tersebut. Nah, itu hukumnya adalah sama. Nah, ya, hukumnya adalah sama. Kemudian disebutkan di sini wal insanu qad yata'arradu likasrin au jurhin. Kalau kitab Al-Mu'tamad ya. Dan manusia itu kadang-kadang bertemu dengan kerusakan anggota tubuhnya, patah katakanlah atau retak ya, atau luka. Wa yad'u al-jabirata awil isobata lid-darurah, dan manusia, orang-orang itu atau seorang muslim itu maka meletakkan jabiroh, meletakkan isobah
ya, lid daruroh ya, karena itu darurat ya, darurat itu berarti. Wa yas'ubu alaihi naz'uha lit toharoh, dan susah bagi dia untuk mencabutnya, ya kan, sudah dipasang gips katakanlah atau balok kayu untuk meluruskan tulangnya itu, ya kan, maka susah bagi dia untuk mencabutnya. Oke, sudah berkumandang azan ya, kita kita selesaikan pembahasan ini sampai ke muqaddimah kitab Al-Mu'tamad ini ya, untuk menambah faedah teman-teman insyaallah ya. Kemudian wa yas'ubu alaihi naz'uha litahharah, susah baginya untuk apa? Untuk mencabut isobah atau mencabut jabiroh ini ketika akan bersuci atau berwudu. Farakhasal islamu li sahibiha lil muhafazati ala ada'il ibadati wa salamatil badan. Maka Islam memberikan rukhsah, Islam memberikan keringanan, ya kan, bagi orang yang dipasang jabiroh atau isobah tersebut untuk menjaga diri, menjaga badannya, dan bisa menunaikan ibadahnya. Fasyara'a al-islamu al-masha al-jabiroh wal isobah. Maka Islam mensyariatkan ya masah, ya, mengusap jabiroh atau isobah, ya, mengusap perban atau balok kayu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Fa in kana la yakhafu dararan min naz'iha wajaba naz'uha. Ini kitab Al-Mu'tamad ya, disebutkan di sini. Jika tidak khawatir tertimpa doror, tertimpa bahaya ketika mencabut isobah atau mencabut jabiroh tadi, maka wajib untuk dicabut. Ya. Liyagsila ma tahtaha illam yakhaf dararan minal ghasli. Ya, untuk mencuci bagian tersebut jika tidak dikhawatirkan timbul bahaya atau timbul penyakit ya ketika dicuci. Wa in khofa min naz'iha lam yajib naz'uha. Maka jika dikhawatirkan mencabutnya itu maka kalau dikhawatirkan mencabutnya itu akan tertimpa bahaya, katakanlah seperti itu, lam yajib naz'uha, maka tidak wajib untuk mencabutnya. Wala yajuzu an yad'al jabirata awil isobata ala syai'in minas sahih. Dan ini perhatikan ya, tidak boleh meletakkan jabiroh atau isobah tersebut pada bagian tubuh yang sehat, illa biqadril ladzi la yatamakkanu min satril kasri awil jurhi illa bihi hasabal hajah. Kecuali jika memang itu dibutuhkan, yaitu memang sesuai dengan hajatnya ya. Bagian tubuh yang sehat tertutup dengan isobah atau jabiroh memang harus seperti itu ya, nggak bisa enggak. Maka itu sesuai dengan hajatnya. Wa yajibu an yad'a ala tuhrin. Nah, ini perhatikan ya, ini kaidnya, wajib untuk memasang jabiroh dan isobah itu pada keadaan suci. Nah, perhatikan, berarti ini masih ada sambungannya dengan pembahasan sebelumnya, yakni al-mashu alal khuffain, bahwa wajib memasangnya itu dengan syarat yang pertama adalah dipakai ketika sudah suci atau ba'da wudu'in kamilin. Nah, begitu juga ini ya, isobah atau jabiroh, dia wajib memakainya dalam keadaan suci. Nah, akan kita bahas lagi selanjutnya pada pertemuan yang berikutnya insya Allah, karena sudah azan isya di tempat kita. Demikian ya yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ini insya Allah ada rekamannya di YouTube ya. Nanti teman-teman yang mungkin belum bisa hadir atau nggak sempat hadir bisa melihat di channel YouTube Ulun, channel YouTube saya. Nasallallahu salamah wal afiyah, wallahu musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.